sipil berunjuk rasa saat rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat karena dinilai tertutup. Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto membantah rapat digelar tertutup di hotel dan justru berdalih bahwa DPR sudah terbiasa rapat di hotel. Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan berunjuk rasa saat DPR menggelar rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Sabtu petang. Mereka menolak pembahasan RUU TNI secara tertutup dan mempertanyakan urgensi rapat digelar di hotel. Bahwa proses revisi Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont, yang mana kita tahu hotel ini sangat mewah, dan kami justru mendapatkannya dari teman-teman jurnalis. Proses ini tidak hanya kemudian diinformasikan kepada masyarakat, namun juga seolah-olah ditutupi, yang kemudian kami mempertanyakan apa alasan proses pembahasan Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup. Ketua Komisi 1 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto menyebut kontras yang tidak mau diajak diskusi terkait revisi Undang-Undang TNI. Utut mengeklaim undangan membahas RUU TNI telah ditolak oleh Kontras. Utut justru menjawab kritik soal rapat digelar di hotel dan membandingkannya saat RUU lain yang juga dibahas di hotel. Boleh, Kontras nggak setuju, kita undang dia nggak mau karena merasa akan jadi stempel saja bahasanya. Mereka menilai yang lebih dibutuhkan sekarang undang-undang yang berhubungan dengan peradilan militer atau pidana. Nggak ada. Kalau ya kalau itu pendapatmu. Kalau dari dulu coba kamu cek undang-undang kejaksaan di Hotel Sheraton, undang-undang perlindungan data pribadi di Intercon. Kok nggak kamu kritik? Oke ya. Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PAN, Slamet Aryadi juga mengeklaim rapat digelar di hotel agar lebih fokus. Slamet membantah rapat digelar secara tertutup. Persoalan rapat untuk di Fairmont itu adalah memang agenda yang kita laksanakan adalah di sana untuk bersama mitra, bersama pemerintah, bersama Panja. Artinya apa? Kita di sana untuk lebih fokus untuk membahas ini dengan pemerintah, dengan berbagai praktisi begitu. Sifatnya kita rapatnya terbuka rapatnya, memang tertutup dalam ruangan begitu. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menyebut adanya upaya teror orang tak dikenal terkait advokasi yang dilakukan atas upaya revisi Undang-Undang TNI. Atau upaya teror terhadap kerja-kerja yang kami duga berkaitan dengan advokasi revisi Undang-Undang TNI itu diawali sejak hari hari Jumat kemarin dengan ditandai ada orang tidak dikenal di siang hari, kemudian menggeber-geber motor di depan kantor kami. Oke, kemudian, itu berarti hingga dini hari ya Mas ya? Kemudian, betul Mbak, hingga besoknya kantor kami didatangi oleh 3 orang yang mengaku-ngaku sebagai media ingin bertemu, tapi kemudian tidak menjelaskan dari mana dan apa nama medianya, dan 3 orang tidak dikenal tersebut datang pada tengah malam, yang menurut kami ini tidak tidak patut begitu ya, dan tidak melakukan janjian terlebih dahulu terhadap kami. Selain itu juga kami ditelepon oleh nomor tidak dikenal. Pembahasan RUU TNI di hotel menurut Komisi 1 DPR sedikitnya membahas 92 daftar inventarisasi masalah. Ketua Komisi 1 DPR menyebut pembahasan mencakup klaster kedudukan Kemhan dan TNI, ruang lingkup baru jabatan TNI termasuk usia pensiun prajurit TNI. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke sorotan lain, ex-Kapolres Ngada yang terjerat kasus dugaan asusila anak dan kasus narkoba akan menjalani sidang etik besok. Selain proses pidana, ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma akan disidang etik atas dugaan pelanggaran berat dengan ancaman pemecatan sebagai anggota Polri. Ex-Kapolres Ngada berstatus tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri. Di Propam Polri akan melaksanakan sidang kode etik terhadap terduga pelanggar direncanakan hari Senin tanggal 17 Maret 2025. Hari ini statusnya adalah sudah menjadi tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menegaskan penegakan hukum kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan ex-Kapolres Ngada
harus dilakukan tanpa pandang bulu. Veronica menambahkan kementeriannya memastikan para korban kekerasan seksual mendapat akses terhadap keadilan dan pemulihan. Melalui pesan singkat yang dikirimkan ke redaksi Kompas TV, Wakil Menteri PPA Veronica Tan bilang, "Saya ingin tegaskan, kami di Kementerian PPA berkomitmen penuh dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, termasuk kasus yang saat ini sedang jadi perhatian publik. Prinsip kami jelas, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Dengan adanya penangkapan Kapolres Ngada, bukti hukum tidak pandang bulu. Semoga jadi efek jerah buat siapapun." Presiden Prabowo akan membangun penjara khusus koruptor. Efektifkah untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Kita berbagi, berbuat baik.